Apa yang tidak pragmatis sekarang? Negara saja pragmatis. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Pragmatis kan? Benar nggak? Sekarang tidak impor. Tuh Indonesia mengubah peta pangan dunia. Tuh harga turun dari $650 per ton turun serendah-rendahnya, titik nadi terendah 300. Ini harga beras dunia turun. Tidak bahagia kan? Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga, aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Thailand, Vietnam, bisa nggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh, dia mau minta-minta. Setelah bergeser Pak Presiden izin, 1 liter pun itu kehormatan bangsa. 1 liter saja masuk, itu terganggu secara politik di Indonesia. Aku bukan orang politik. Langsung dia bilang, kalau begitu kamu jangan hadir ya kalau perlu. Oh iya siap Pak. Aku menghindar. Sekarang tidak impor. Satu-satu kita selesaikan. Kami sangat yakin Bapak Presiden, bukan karena kami menterinya, tapi ilasnya aku masih berguru sama beliau. Ilasnya aku masih berguru beliau. Aku nggak usah ungkap, tetapi ilasnya untuk merah putih aku berguru dengan beliau. Dan saya sudah siap lahir batin. Tidak aku biarkan koruptor di kementerian, tidak aku biarkan mafia berkeliaran di sektor pangan. Aku dapat, aku beresin. Itu nggak ada. Halo, Indonesia sukses bikin para pedagang beras di Bangkok dan Hanoi garu-garu kepala. Harga beras dunia terancam terjun bebas, dan jutaan ton beras yang siap panen tiba-tiba nggak tahu mau dijual kemana. Ini bukan sekadar berita ekonomi biasa. Ini adalah langkah geopolitik berani dari pemerintah Indonesia, menyetop impor beras untuk konsumsi umum hingga akhir 2025. Di video ini, kita bakal bongkar tuntas gimana satu keputusan ini bisa mengguncang dunia dan apa artinya buat kita, buat petani, dan buat isi piring kita di rumah. Sobat Infodong, sebelum kita masuk ke inti, kita mundur dulu sedikit. Selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ada sebuah ironi besar yang nempel di Indonesia. Kita ini negara agraris, tanah kita subur, petani kita hebat bahkan dijuluki lumbung padi dunia. Tapi di saat yang sama, kita justru jadi salah satu importir beras terbesar di planet ini. Setiap tahun, kapal-kapal raksasa bawa jutaan ton beras dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan ke pelabuhan-pelabuhan kita. Baru di tahun 2024 saja, jumlah impor beras kita besar banget buat menstabilkan pasokan dan harga. Ketergantungan ini bukan tanpa sebab. Jumlah penduduk yang terus nambah, sawah yang jadi perumahan dan industri, plus tantangan iklim sering bikin produksi kita nggak sanggup ngejar kebutuhan. Analoginya begini, kamu punya kebun mangga paling luas di komplek, tapi tiap hari malah beli jus mangga kemasan dari tetangga. Aneh kan? Kurang lebih itulah posisi Indonesia di pasar beras global selama ini. Kita ini pelanggan raksasa. Negara eksportir seperti Thailand dan Vietnam bahkan menggantungkan ekonomi pertanian mereka dari pesanan kita. Mereka tanam padi, panen, dan udah yakin, tenang, sebagian besar pasti dibeli Indonesia. Hubungan ini kelihatannya saling menguntungkan, tapi ternyata rapuh banget. Zona nyaman yang berbahaya ini berjalan bertahun-tahun. Buat negara eksportir, ini jaminan pasar. Buat Indonesia, ini solusi instan buat nutupin kekurangan. Tapi di baliknya, ada harga yang harus dibayar. Nasib petani lokal yang kejepit beras impor murah, dan kedaulatan pangan kita yang selalu di ujung tanduk. Nah, kondisi inilah yang jadi panggung untuk sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Terus, di tengah situasi yang kayaknya udah pasrah aja begini, tiba-tiba ada gebrakan. Pemerintah Indonesia lewat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan lantang mengumumkan kebijakan yang bikin pasar syok. Indonesia akan menyetop impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum hingga akhir tahun 2025. Penting untuk dicatat, yang dihentikan adalah impor beras untuk konsumsi masyarakat umum. Impor untuk kebutuhan khusus seperti untuk hotel dan restoran masih diizinkan dalam jumlah terbatas. Tapi pengumuman utamanya bukan sekadar wacana. Ini keputusan final yang datanya kuat. Insya Allah tidak ada impor karena stok kita banyak, tegas Mentan Amran Sulaiman.
Pernyataan singkat tapi padat ini jadi sinyal keras buat semua negara pengekspor beras. Pesannya jelas, keran impor ditutup rapat. Berita ini langsung menyebar kayak api di pasar komoditas global. Para analis dan pedagang di Thailand dan Vietnam yang tadinya anggap Indonesia pembeli setia, sekarang harus nelan pil pahit. Pelanggan terbesar mereka yang selalu siap menyerap hasil panen, tiba-tiba lenyap dari daftar. Keputusan ini bukan hasil kerja semalam. Ini adalah puncak dari strategi dan kerja keras di dalam negeri. Pemerintah mengklaim ini adalah buah dari program kedaulatan pangan yang mulai kelihatan hasilnya. Ini bukan lagi slogan politik, tapi realitas baru yang didukung angka produksi dan stok yang memecahkan rekor. Titik baliknya telah tiba. Era Indonesia sebagai importir beras raksasa akan segera berakhir dan babak baru sebagai negara berdaulat pangan dimulai. Pertanyaannya, apa dampak langsung dari gempa di pasar beras ini? Keputusan Indonesia untuk menutup keran impor langsung menciptakan gelombang kejut di pasar beras global. Efek dominonya terasa cepat, terutama di negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor beras ke Indonesia. Coba kita lihat Thailand dan Vietnam. Selama ini, mereka nyaman banget jadi pemasok utama buat lebih dari 280 juta mulut di Indonesia. Sekarang coba bayangkan kamu seorang petani di Delta Mekong, Vietnam. Bertahun-tahun kamu tanam padi dengan tenang karena tahu ada pembeli raksasa yang bakal borong hasil panenmu. Tiba-tiba, si pembeli bilang, "Makasih ya, tahun depan kami nggak beli lagi." Panik? Pasti. Laporan dari berbagai sumber menyebut ekspor beras Thailand dan Vietnam menghadapi tekanan berat. Jutaan ton beras yang tadinya sudah pasti dikirim ke Indonesia kini jadi surplus, numpuk di gudang tanpa pembeli. Kelebihan pasokan atau oversupply ini otomatis bikin harga anjlok. Data dari Badan Pangan Nasional NFA menunjukkan tren penurunan harga yang signifikan setelah pengumuman Indonesia. Jika pada Januari 2024 harga beras global masih di kisaran 622 hingga 655 dolar AS per metrik ton, angka itu mulai merosot tajam. Beberapa laporan bahkan menyebut harga sempat mendekati 400 dolar AS per metrik ton. Sebuah pukulan telak bagi eksportir. Pejabat Indonesia bahkan menyatakan bahwa hilangnya permintaan dari Indonesia menjadi salah satu faktor utama jatuhnya harga beras global. Saat pelanggan terbesar menghilang, para penjual terpaksa banting harga untuk rebutan pasar yang tersisa. Thailand kini menghadapi tantangan serius. Mereka harus berjuang mencari pasar baru di Timur Tengah dan Afrika yang permintaannya jelas tak sebesar Indonesia. Vietnam juga dalam posisi sulit, mencoba mengalihkan ekspor ke Filipina dan negara lain, tapi pasar-pasar itu belum cukup buat menyerap semua surplus mereka. Dunia benar-benar kalang kabut. Satu keputusan dari Jakarta sukses menciptakan tsunami ekonomi di mangkup nasi Asia. Tapi, di tengah kekacauan global ini, muncul pertanyaan paling penting. Kenapa Indonesia berani melakukan ini? Dan gimana ceritanya kita yang tadinya importir kelas kakap, tiba-tiba bisa berdiri gagah di atas kaki sendiri? Nah, Sobat Infodong, kalau informasi ini bikin kamu makin tercerahkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sobat Infodong, langkah drastis Indonesia ini bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari strategi besar yang dieksekusi dengan rapi. Ada dua pilar utama yang menopang kebijakan berani ini. Lonjakan produksi dalam negeri yang fenomenal, dan cadangan beras nasional yang penuh sesak sampai mecahin rekor. Alasan utama Indonesia berani bilang stop ke impor adalah karena sawah-sawah kita sekarang panennya melimpah ruah. Proyeksi produksi beras untuk 2025 sangat optimis, diperkirakan mencapai 34 hingga 35 juta ton. Angka ini naik luar biasa sekitar 4 juta ton dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gimana caranya? Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ini adalah buah dari kebijakan pemerintah yang pro petani. Pemerintah menyederhanakan aturan yang ribet, mempermudah petani dapat pupuk, dan memperkuat infrastruktur seperti irigasi. Program optimalisasi lahan juga jadi kunci, di mana lahan yang tadinya cuma panen sekali setahun, sekarang bisa panen 2-3 kali. Lompatan produksi 4 juta ton ini bukan sekedar angka. Kalau dihitung-hitung, kenaikan ini bisa memberi tambahan pendapatan sekitar 60 triliun rupiah langsung ke kantong petani Indonesia. Ini bukti nyata, kalau produksi dalam negeri digenjot, kesejahteraan petani ikut naik. Laporan USDA bahkan mengakui lompatan produksi ini menempatkan Indonesia di posisi puncak produsen beras di Asia Tenggara, melampaui Vietnam dan Thailand. Selain produksi yang meroket, pilar keduanya adalah cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Bulog.
Stok beras nasional berada di level super aman. Laporan per November 2025 menyebutkan stok beras di gudang Bulog mencapai angka fantastis, hampir 4 juta ton. Bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi dalam sejarah Bulog. Sebagai perbandingan, stok akhir tahun di tahun-tahun sebelumnya seringkali cuma di bawah 2 juta ton. Stok melimpah ini berfungsi sebagai bantalan pengaman. Ini yang bikin pemerintah pede bahwa kebutuhan nasional bakal cukup tanpa perlu impor. Tapi beberapa ekonom mengingatkan, stok yang terlalu besar ini bisa jadi bom waktu kalau tidak dikelola dengan baik. Beras yang disimpan kelamaan beresiko turun mutunya. Jadi tantangan pemerintah selanjutnya adalah bagaimana menyalurkan stok ini secara efektif ke pasar untuk menjaga harga tetap stabil tanpa malah merugikan petani di panen raya berikutnya. Kombinasi dari produksi yang meledak dan cadangan yang meluber, inilah fondasi kebijakan penghentian impor. Indonesia tidak lagi cuma ngomongin swasembada tapi benar-benar melakukannya. Sobat Infodong, ini momen yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia mengambil alih kontrol. Indonesia bukan lagi pemberi panik. Indonesia adalah kekuatan yang mengguncang pasar. Tapi, perjalanan ini belum selesai. Kita masih harus menjawab, bisakah produksi kita stabil 3 tahun berturut-turut? Bisakah surplus ini tidak menekan petani? Bisakah pemerintah menata ekosistem pangan lebih rapi? Apakah ini awal dari swasembada permanen? Inilah pertanyaan-pertanyaan besar yang akan menentukan masa depan pangan kita. Sekarang, giliran kamu Sobat Infodong. Apa kamu optimis dengan langkah ini? Atau kamu khawatir ada resiko yang sedang menunggu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Karena di Infodong, kita nggak cuma kasih info, tapi ngajak kamu mikir kritis bareng.